Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mata kuliah sistem pemilihan keputusan, kali ini kita akan mempelajari metode profile matching ya, dengan studi kasusnya adalah untuk menentukan promosi jabatan ya berdasarkan evaluasi kinerja karyawan. Nah, ini data ini saya ambil dari website ekstracahyaadsn.com ya, slash profile matching. Oke, di sini dengan studi kasusnya adalah evaluasi kinerja karyawan untuk promosi jabatan. Nah, kita ambil sampelnya adalah ada 6 karyawan yang akan dipromosikan. Jadi ilustrasinya dari sekian banyak karyawan di perusahaan tersebut sampai akhirnya ada penyaringan atau pemfilteran, terdapatlah 6 karyawan yang akan dipromosikan. Nah, dari 6 karyawan ini akan dipilih satu orang terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Nah, konsepnya ini adalah mencari orang yang memiliki profil sedekat mungkin dengan jabatan yang sedang kosong. Misalnya pada PT Prima Teknologi ini sedang memerlukan seorang senior programmer ya di bidang web application. Nah, ada 6 karyawan yang awalnya dia statusnya junior programmer, yaitu ada Pandu, Vicky, Zaki, Usman, Kevin, dan James. Nah, dari ke-6 junior programmer tersebut, ya dari ke-6 ini akan dipilih satu orang untuk dipromosikan menjadi senior programmer. Baik, kita sudah tentukan, sudah dapatkan 6 kandidat yang akan dipromosikan naik jabatan yang menjadi senior programmer. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan atau menentukan variabel. Nah, dalam penentuan variabel ini adalah hal yang paling penting dalam proses metode profile matching ya, dan juga pada semua implementasi SPK ya. Jadi memang mau metode apapun juga langkah awalnya adalah kita menentukan variabel ya. Nah, dalam penentuan variabel ini dan besarannya ini berperan dalam permasalahan yang akan diselesaikan. Umumnya, kriteria atau aspek yang diukur dan nilai pembobotan yang digunakan itu adalah satu set variabel yang sudah ditentukan oleh pakar atau orang atau lembaga yang berwenang. Nah, jenis kriterianya apa saja? Ada aspek, faktor, bobot, skala penilaian, dan besaran-besaran lain yang diperhitungkan, ya, bukan kewenangan atau ditentukan oleh pemrogram. Jadi variabel ini bukan dari pemrogramannya atau kewenangan dari seseorang ya menentukan variabel ini, tapi memang sudah ada jenis-jenisnya. Nah, untuk kasus-kasus yang lain, jenis kriteria, aspek, skala, penilaian, pembobotan, dan lainnya itu bisa berbeda. Nah, sebaiknya nanti kita akan konsultasikan dengan pakar atau orang atau lembaga yang berwenang atau dari literatur yang sudah menjadi standar acuan. Kalau di sini misalnya karena kita menentukan mempromosikan ya dalam kenaikan jabatan, tentunya nanti yang akan kita tanyakan adalah orang yang memiliki wewenang untuk menentukan kriteria-kriteria apa saja untuk bisa menjadi kriteria dalam kenaikan jabatan. Misalnya di kantor tersebut yang berwenang adalah pimpinan gitu ya, atau komisaris atau pihak HRD dan lain sebagainya. Baik, nah berikutnya adalah kita melakukan penentuan aspek-aspek penilaian ya. Nah, dalam hal ini ya dalam kasus ini ada 3 aspek penilaian. Jadi untuk kasus selain ini tentunya aspek penilaiannya pun akan berbeda. Ini hasil dari konsultasi dari pakar atau lembaga yang berwenang, maka didapatkanlah 3 aspek penilaian ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa lain kasus maka aspeknya pun akan berbeda. Nah, di sini 3 aspek penilaiannya yang pertama adalah aspek kecerdasan, aspek sikap kerja, dan aspek perilaku. Nah, dari aspek kecerdasan ini sudah ditentukan bobotnya adalah 30%. Saya ulangi kembali, menentukan bobot 30% ini adalah yang menentukan pihak pakar atau lembaga yang berwenang dalam menentukan kriteria dalam penilaian promosi jabatan. Ya. Nah, setiap aspek ini dia memiliki 2 faktor, yaitu
faktor utama atau core factor dan faktor pendamping atau secondary factor. Nah, dari bobot 30% ini, perbandingan dari dua faktor antara core factor dan secondary factor, yaitu 65 banding 35. Jadi 65%-nya ini adalah untuk core factor, 35%-nya ini adalah secondary factor. Nah, faktor-faktor apa saja yang merupakan pendukung dari aspek kecerdasan? Ya, ada 10 ternyata di sini ya. Ternyata yang sudah ditentukan oleh si pihak yang berwenang menentukan faktornya ini adalah ada 10. Ada common sense, verbalisasi ide, sistematika berpikir, penalaran dan solusi real, konsentrasi, logika praktis, fleksibilitas berpikir, imajinasi kreatif, antisipasi dan potensi kecerdasan. Ya, jadi ada 10 ya. Nah, ini. Berikutnya adalah aspek sikap kerja. Ternyata bobotnya sama nih 30%. Perbandingannya antara core factor dan secondary factor itu 70 banding 30. Kalau yang tadi kan 65 banding 35. Nah, aspek sikap kerja ada memiliki 6 faktor, yaitu energi psikis, ketelitian dan tanggung jawab, kehati-hatian, pengendalian perasaan, dorongan berprestasi, vitalitas, dan perencanaan. Dan masing-masing memiliki kodenya ya. Jadi kalau untuk untuk pemberian kode pun bebas ya. Jadi di sini aspek kecerdasan kita mulai dengan kodenya adalah I. Jadi kalau karena ada 10 faktor berarti I1, I2 sampai I10. Nah, untuk aspek sikap kerja, kita kasih kodenya adalah S. Ya, karena ada 6 faktor, berarti S1, S2, dan seterusnya sampai S6. Berikutnya, aspek perilaku. Bobotnya 40%. Ya. Perbandingannya adalah antara core factor dengan secondary factor adalah 55% banding 45%. Nah, dia punya 4 faktor, dominance, influence, stateness, dan compliance. Ya, jadi ada 4, P1, P2, P3, dan P4. Nah, selanjutnya ada penentuan nilai target nih. Siapakah yang menentukan nilai-nilai target ini? Tentunya dari pihak yang berwenang. Ya, adalah dari pihak yang berwenang. Nah, kita lihat di sini kita buat jadikan satu ya, aspek kecerdasan 30. Tadi kan katanya di sini aspek kecerdasan adalah 30%, aspek sikap kerja 30%, aspek perilaku 40%. Intinya dari ketiga aspek ini totalnya harus 100% gitu ya. Ini kan 30 tambah 30, 60, tambah 40, 100%. Jadi harus 100% totalnya. 40, 30, 30. Nah, ini di aspek kecerdasan tadi ya ada 10 faktor. Nah, ini sudah ditentukan bahwa common sense ini adalah secondary factor, verbalisasi ide adalah secondary factor dan seterusnya. Nah, ini pun ada nilai-nilai targetnya, ya. Lalu di sini S1 pun sama ya. Untuk sikap kerja sama, ada secondary dan ada core factor. Untuk perilaku pun sama ya, ada secondary factor dan core factor. Jadi kuncinya kita lihat dari sini. Ya, setelah tadi sudah dirinci-rinci ya, dideskripsikan seperti ini, maka kita kita buatkan tabel seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya, besarnya nilai target yang ditentukan itu dapat bervariasi tergantung kebutuhan dan posisi jabatan yang ditawarkan. Nah, penilaian itu diukur dalam skala penilaian, yaitu skala Likert, ya, yaitu range-nya antara 1 sampai dengan 5. Nah, ini makanya di sini nilai targetnya itu maksimal adalah 5, ya. Maksimal adalah 5. Nah, ini ada ketentuannya. Kalau 1 itu adalah nilainya sangat kurang, 2 adalah kurang, 3 adalah cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan ini baik, supaya lebih mudah dalam menentukan ya, supaya kita tidak melakukan penghitungan secara manual, maka kita buat dulu ke dalam Excel ya. Kita buatkan ke dalam Excel. Saya buat bagi 2 layar dulu ya. Oke. Bentar. Nah, baik. Langkah awalnya adalah kita buat tabel dulu untuk memasukkan tabel dari ketiga aspek ini ya. Kita buat dulu di sini aspek, lalu core factor,
factor sama secondary factor. Ya, secondary factor. Oke, berikutnya adalah kita ketik karena di sini ada tiga aspek yaitu kecerdasan, ya, terus sikap kerja sama perilaku, ya, sikap kerja sama perilaku. Nah, berikutnya, oke, ini saya rapihkan dulu sebentar. Ini saya rapihkan format sel sebentar. Nah, saya rapihkan dulu. Oke. Oke, berikutnya kita lihat di sini untuk kecerdasan, ya, core factor-nya itu adalah 65%, ya. 65%, terus secondary factor-nya adalah 35%. Lalu berikutnya aspek sikap kerja, core factor-nya adalah 70%. Ini kita lihat dari sini ya. Core factor-nya adalah 70%. Lalu di sini secondary factor-nya adalah 30%. Berikutnya adalah untuk yang perilaku, core factor-nya adalah 55%. Lalu secondary factor-nya adalah 45%. Nah, sudah kita dapatkan ya ini ya. Nah, selanjutnya kita langsung ambil saja kita langsung ambil tabel yang ada di sini ya, yang tadi. Nah, ini ya. Kita ambil tabelnya. Yes. Kita letakkan di sini. Oke. Ya, kita letakkan. Nah, ini ya. Nah, ini kita rapihkan dulu. Satu, kemudian secondary factor ya. Nah, sudah rapi seperti ini. Berikutnya adalah kita buat tabel ya, tabel untuk bobot nilai gap. Ya, ini saya ambil saja. Saya ambil dari sini yang sudah dibuat mana ya? Nilai gap itu saya ambil dari sini ada nih nanti ya. Nah, ini ya. Saya ambil dari sini. Ini kita pindahkan. Oke. Ya, jadi kita sudah memiliki tabel gap ini ya. Ini saya rapihkan terlebih dahulu. Saya rapihkan sebentar. Oke. Ini saya rapihkan dulu ya. Ini adalah 4,5. Bentar. Ini ya, jadinya tabel untuk bobot nilai gap sudah ada. Ini kalau misalnya kalian mau menandakan gitu ya, boleh dikasih warna ya untuk yang secondary factor. Misalnya kita berikan warnanya kuning ya. Terus untuk yang core factor kita beri warnanya hijau misalnya. Kita berikan warnanya hijau atau biru ya, boleh. Oke. Nah, berikutnya. Oke, berikutnya mari kita saya bagi dulu dua layar ya. Sebentar, saya bagi dulu dua layar. Nah, ini kita lihat dulu ya. Ini sorry. Nah,
Setelah kita sudah tentu buatkan tabel-tabelnya, nah ini adalah contoh data yang diperoleh ya, data kandidat yang diperoleh beserta penilaiannya. Jadi dari kasus yang ada, setelah ditentukan kandidat ada enam kandidat, ini ada 6 kandidat, lalu dari setiap kriteria yang ada di sini, nih ya, yang ada yang common sense, verbalisasi ide, sistematika berpikir, gitu dan lain sebagainya, ini sudah dinilai nih, tentunya dengan penilaian menggunakan mungkin bisa menggunakan menyebarkan angket dengan penilaian secara khusus dan lain sebagainya sampai akhirnya didapatkan bahwa misalnya si untuk karyawan yang bernama Pandu ini untuk nilai common sense-nya itu adalah 3. Terus untuk nilai verbalisasi idenya itu nilainya 3. Untuk nilai sistematika berpikirnya itu nilainya 1 ternyata. Ya, 3 gitu. Terus untuk nilai penalaran dan solusi real ya I4 dia nilainya adalah 1 dan seterusnya ya. Jadi ini I1 sampai I10 sudah didapatkan bahwa Pandu itu nilainya adalah ini. Begitu juga untuk Vicky, ya Vicky ini penilaian Vicky. Jadi ini memang penilaian sudah didapatkan dari hasil penilaian secara manual ya dari pihak-pihak yang berwenang di perusahaan tersebut untuk melakukan penilaian terhadap kandidat-kandidat karyawan yang akan dipromosikan jabatannya. Ya. Jadi ini sudah didapatkan. Ini baru penilaian untuk nilai untuk aspek kecerdasan ya, belum untuk aspek yang lain. Oke, kalau begitu baik kita copy saja biar ini cepat ya, kita copy lalu pindahkan kita taruh di sini ya. Nah, ini berarti ini tabel nilai aspek kecerdasan. Begitu juga untuk tabel nilai aspek sikap kerja. Nih ya, aspek sikap kerja. Aspek sikap kerja itu kan ada 6 faktor ya, S1 sampai S6 nih. Ya, S1 sampai S6. Dan ini pun sudah didapatkan nilainya dari setiap masing-masing kandidat karyawannya. Oke. Nah, sekarang kita copy saja. Copy. Ya, kita copy, pindahkan di sini. Oke, kita copy. Nah, sudah didapatkan. Ini untuk tabel 3 untuk nilai aspek sikap kerja. Ya, tabel 3 untuk aspek sikap kerja saya buat sini. Oke. Saya rapihkan dulu ya. Ternyata ini berikutnya nilai untuk aspek perilaku. Nilai untuk aspek perilaku kan ada 4 faktor nih. Nah, yaitu P1 sampai P4. Nah, ini P1 sampai P4. Ini pun kita copy. Ya, kita copy. Copy. Kita copy ya. Lalu nah, lalu ini saya copy dulu tabel 4. Nah, ini kita sudah buatkan ininya ya. Sudah buatkan aspek-aspek penilaiannya ya. Nah, sudah kita buatkan untuk aspek-aspek penilaiannya. Ya, jadi ini tabel setiap aspek tiga. Nah, ini tabel nilai target, ini tabel GAP-nya. Nah, ini tabel-tabel penilaian dari setiap aspek, aspek kecerdasan, aspek sikap kerja, dan aspek perilaku. Oke, selanjutnya adalah baru kita akan melakukan perhitungan ya. Kita akan melakukan perhitungan pemetaan GAP kompetensi. Nah, rumusnya adalah bahwa GAP itu sama dengan profil karyawan dikurang profil jabatan. Nah, ini kalau secara manual penghitungannya adalah seperti ini. Yaitu dari mana? Ya ini didapat dari kita lihat di sini ya. Ini saya jelaskan secara manualnya terlebih dahulu ya. Saya jelaskan secara manual terlebih dahulu. Oke, nah ini ya. Sebentar, tadi kan bahwa si Pandu ya, kita lihat di sini Pandu itu untuk
nilai aspek kecerdasan. Kan di sini katanya GAP-nya adalah bahwa profil karyawan dikurang profil jabatan. Gitu ya, profil karyawan dikurang profil jabatan. Jadi ini dari mana 3 dikurang 3? Ini asalnya adalah Pandu I1 itu kan 3. Ya, Pandu I1 3. Lalu ini I1 itu nilai targetnya adalah 3. Berarti 3 dikurang 3. Saya kecilin deh kalau misalnya enggak. 3 dikurang 3. Lalu I2 3 dikurang 3 dari mana? Dia I2 untuk Pandu nilainya 3. 3 dikurang 3. Untuk I3, karena di sini I3 itu adalah 4, nilai GAP-nya, nilai targetnya, berarti di sini untuk I3, 3 dikurang 4. Untuk I4, 1 dikurang 4. Ya, 1 dikurang 4. Terus untuk I5 si punyanya Pandu itu 2. 2 dikurang I5, 2 dikurang 3. Gitu ya ini. Dan seterusnya sampai akhirnya didapatkan adalah seperti ini. Nah, kan kalau seperti ini kita lakukan penghitungannya secara manual. Maka lebih baik kita kita buat perhitungannya, formulanya dengan menggunakan bantuan Excel. Oke, baik, kita mulai. Ini saya copy saja biar cepat. Ya, saya copy biar cepat. Gitu ya. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu. Oke, saya hapus. Oh, maaf. Ini saya geser. Ya, seperti ini. Baik, kita lakukan perhitungan. Ya, kita lakukan perhitungan. Jadi bagaimana formulanya? Sama dengan tadi kan katanya bahwa ini ya dikurang. Jadi kita pakai yang Pandu saja dulu, dikurang ya. Terus kita kurang ini nilai target. Nah, ini kita untuk setelah ini kalau saya pakai F4 ya. Jadi yang tadinya saya ulangi kembali ya, saya ulangi kembali. Sama dengan, di sini sama dengan, terus yang nilai aspek kecerdasan, ini kita klik ya, sampai muncul D sama dengan D28 gitu ya, dikurang common sense yang ini nilai target. Nah, ini kan awalnya L4. Saya tekan tombol F4 ya. Atau kalau misalnya punya kalian bisa FN F4 gitu sampai muncul dolarnya, dolar L, dolar 4. Kan tadinya L4 karena lokasinya ada di L4 gitu ya. Maka dia menjadi dolar L, dolar 4. Fungsinya apa? Fungsinya pada saat nanti di draft dia akan tetap posisinya, tidak akan berpindah. Kalau tidak pakai dolar, dia akan berpindah pada saat kita sorot ke bawah gitu ya. Oke, kita enter. Nah, ini hasilnya 0 kan, 3 dikurang 3, 0. Kalau begitu selanjutnya adalah yang Vicky, kita tinggal sorot aja ke bawah. Nah, ya, saya center dulu. Nah, benar nggak hasilnya -1? Sekarang kita lihat Vicky 2. 2 dikurang 3, -1. Ya, benar ya ini ya. Nah, maka kenapa fungsinya ini? Ketika disorot, dia yang tadinya dia posisinya di D28, dia menjadi D29. Tapi posisi untuk nilai target common sense, dia tetap di sini. Karena apa? Karena tadi kita menggunakan tanda dolar. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Sekarang untuk yang I2, gitu ya. Untuk yang I2. Untuk yang I2, kita lakukan hal yang sama. Ya. Atau kalau misalnya ini kita coba sama dengan, terus I2 ya, ini dikurang, oke, I2 dikurang verbalisasi ide yang I2 ya, enter. Oke, hasilnya 0. Sekarang kalau misalnya kita sorot hasilnya bagaimana? Oke, nggak bisa. Berarti harus bawah ya.
Ini tadi kita pakai L5-nya, kita pakai tanda F4. Ini sama, kita lakukan hal yang sama. Nah, ini ya. Terus berikutnya sama dengan yang I3 dikurang I3 ini. Ya. Fn, F4 saja. Ya. F6. Oke, bentar. Ini satu. Ya. Ya. Selanjutnya. Oke, itu kalau kita menggunakan perumusan dengan langsung mengambil data dari sini. Nah, makanya ini saya hapus dulu supaya lebih mudah kita nggak narik-narik ke atas. Ini di tabelnya kita kasih nilai deh biar gampang ya. Bahwa di sini I1 3, I2 3, I3 4. Nah, ngambil dari sini ya. I1 3, 3. Nih, artinya ini kalau misalkan awalnya begini, kalau misalnya kalian males bikinnya, nih nanti kalau misalnya ada kasus yang baru, setelah dibikin variabelnya seperti ini, nah ini kalian tinggal copy, kan sampai 10 nih. Ya, copy, lalu kalian ke sini, klik kanan, ya, paste spesial, lalu kalian pilihnya transpose. Ya, jadi yang tadinya horizontal jadi vertikal. Nah, gitu ya. Ini sudah didapatkan nilai, jadi kemungkinan salah dalam penginputan itu minim ya. Baik, nah baru nih kalau sudah menentukan ini kita bisa lebih cepat sama dengan ya, sama dengan ini ya dikurang ini ya enter gitu ya. Oke, 0. Nah, ini coba kita geser, apakah dia akan bergeser kita lihat. Ini I2 ya, I2. Nah, ini juga I2. Bergeser ya. Oke. Selanjutnya ini kita geser saja. Nah, dapat ya. 4 kita lihat. Nah, untuk I3 dapat ya. Ini 3 dikurang 4 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ke bawah, apakah mendapatkan hasilnya yang sama? Kita lihat ternyata tidak. Berarti ini sama. Kita lakukan manual. Ya, ini berarti punyanya si Vicky ya, yang punyanya Vicky ini dikurang nilai yang di atas. Bentar. Oke, ini kita sorot. Oke, maka didapatkan ini. Begitu juga untuk Zaki, ya. Begitu juga untuk Zaki dikurang nih. Bentar. Oke. Nah, ini kita sorot juga. Oke, berikutnya untuk Usman. Ini dikurang ini. Bentar. Oke. Berikutnya Kevin sama dengan ini dikurang ya, enter ya. Selanjutnya sama dengan 4 dikurang 3. Enter. Oke. Nah, hasil ya. Nah, ini didapatkan nilai seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Ini saya kecilin dulu. Berikutnya adalah untuk aspek sikap kerja. Ya, untuk aspek sikap kerja. Tadi kita lihat hasilnya sama enggak nih? 0, 0, min 1, min 3, min 1. Ya, sama ya. 1, ini 1. Oke, sama ya. 0. Min 1, 1, 0. Oke, sekarang ini kita copy. Copy, lalu kita pindahkan di sini. Oke. Sama kayak tadi ya.
Ini saya hapus dulu. Caranya supaya lebih cepat. Nilai ini kan kepunyaan aspek sikap kerja. Aspek sikap kerja dari sini ya. Nah, ini kita copy nilainya, nilai targetnya. Klik kanan, paste spesial ya, transpose. Oke. Nah, sudah, sekarang kita lakukan perhitungan. Sama dengan 4 dikurang 3. Oke, ini kita sorot. Ya. Berikutnya Vicky sama dengan punyanya Vicky dikurang ini ya. Oke, berikutnya Zaki. Ini Zaki dikurang ya. Oke. Berikutnya Usman. Ini punya Usman ya. Dikurang ya, enter. Berikutnya Kevin ya, dikurang ini, enter. Berikutnya James. Oke. Kita lihat apakah hasilnya sama ya, di min 2, min 4, min 3, min 4, min 3, min 4. Oke, benar ya. Baik. Berikutnya tabel untuk menentukan pemetaan GAP pada aspek perilaku. Ya, kita lakukan hal yang sama. Ini saya copy saja. Oke. Sama halnya dengan yang tadi ya. Kalau misalnya ini nilainya belum ada, maka ini kita copy. Paste. Klik kanan, paste spesial, transpose, kalau salah itu kita pakai terus. Nah, gitu ya. 2, 3, 4, 5. Ini saya hapus terlebih dahulu. Baik, kita langsung. Nah, kalau ini P4. Nah, ini karena dia lebih banyaknya ini ya. Saya coba pakai sama dengan ini dikurang 3, saya tekan tombol F4. Oke, ini saya nah ya. Berikutnya jadi boleh pakai cara yang tadi, boleh pakai cara ikutin ini. Pak. Sama dengan ini kurang nilai P3 F4 ya, tekan tombol F4. Sama dengan ini dikurang ini, tekan tombol F4. Oke, ya, jadi fungsi F4 itu supaya tidak berubah-ubah posisinya nih. Dia selalu di 5. Ini saya klik juga, dia selalu posisinya di 5. Tapi yang di bawah ini berubah. Oke, kalau kita sudah menentukan tabel nilai pemetaan GAP untuk aspek kecerdasan, nilai pemetaan GAP untuk aspek sikap kerja, nilai pemetaan GAP untuk aspek perilaku, berikutnya adalah kita buat pembobotan tentunya dengan menggunakan alat bantu yang ada di sini, tabel ini ya. Tabel yang ada di sini. Tuh ya. Oke. Nah, berikutnya kita copy saja ya pembobotan untuk aspek kecerdasannya. Ya, ini saya copy, saya pindahkan di sini biar cepat ya. Oke, ini di sini sebentar. Oke, ya saya buat di sini. Ini saya hapus terlebih dahulu. Ya. Jadi tetap ya aspek kecerdasan itu kan dari I1 sampai I10 ya. Nanti kalau misalnya ada kasus yang lain, nggak mesti harus 10, disesuaikan dengan studi kasusnya ya. Oke, setelah tadi kita copy ini ya. Nah, selanjutnya adalah kita, saya besarkan dulu. Ini kita akan memberikan nilai dari nilai GAP yang ada di sini ya. Jadi misalnya Pandu nih untuk yang I1 kan nilainya 0. Kita lihat di GAP. Kalau nilainya 0 berarti
kalau selisihnya 0, berarti nilainya adalah 5. Maka nanti di sini adalah nilainya 5. Gitu ya. Terus misalnya ini, Vicky min 1. Min 1 itu berarti ini kan, bobot nilainya adalah 4. Seperti itu. Nah, tapi kalau seperti ini kan lama ya ngerjainnya. Nah, kita gunakan VLOOKUP. Ya. Caranya adalah bobot nilai GAP ini, ya, bobot nilai GAP ini kalian buat ke dalam tabelnya, ya. Kalian buat ke dalam tabelnya. Nah, ini kita blok, ya, kita blok. Kita kasih nama misalnya apa? GAP. Gap 2 deh, saya bikin gap 2 ya. Jadi ini apa? Kolom ini atau tabel GAP-nya kita berikan nilai dulu ya. Ini ketika saya blok dia oh sorry, ini enggak ke ini. GAP 3 deh. Blok tadi. Nah, ini. Ini nanti kalian ganti di blok dulu, ketik namanya tabel GAP ya, tabel GAP diketik di sini tabel GAP. Jadi logo ini ada tabel GAP. Nah, di tabel GAP ini kan ada 3 kolom. Kolom pertama ini adalah selisih, kolom kedua itu adalah bobot nilai, kolom ketiga itu adalah keterangan. Yang akan kita ambil itu adalah kolom bobot nilai. Berarti kolom bobot nilai itu adalah di kolom kedua. Maka supaya nanti bisa masuk nilai ini, ya, kita kasih formula sama dengan VLOOKUP, gitu ya, sama dengan VLOOKUP buka kurung, ya, VLOOKUP buka kurung, kita ambil yang ini, ya, nilai ini, ya, kita ambil nilai ini. Lalu titik koma, ini formula titik koma atau koma disesuaikan dengan formula Excel kalian ya. Kalau di Excel kalian itu pakai titik koma berarti titik koma, tapi kalau kalian settingannya pakai koma berarti koma. Jadi jangan berpatokan dengan saya ya. Kalau kebetulan di laptop saya Excelnya adalah formulanya menggunakan titik koma. Nah, selanjutnya di sini minta apa? Table array. Table array itu adalah nama tabel yang tadi. Boleh kalian lakukan secara manual, ya, table underscore gap nih, ini, ya, langsung dipilih. Atau boleh juga kalian blok nih tabel gapnya yang tadi. Nanti akan otomatis dia akan berubah tuh menjadi tabel gap. Nah, titik koma, karena kita mau ambil bobot nilainya, bobot nilai ini kan ada di kolom kedua ya. Selisih itu kolom pertama, bobot nilai kolom kedua. Berarti di sini call index 6-nya kita ketik 2, terus titik koma, range lookup-nya kita kasih nilai 0. Oke ya, enter. Nah, maka didapatkan. Sekarang kita coba sorot ke sini, benar nggak nih? Vicky min 1 itu 4. Nah, benar ya, min 1 4. Terus Zaki 0 itu 5. Benar ya. 2, Kevin 2 itu 3,5. Benar nggak di sini 3,5? Benar ya. Oke, berikutnya kita geser ke sini. Nah, ini kita lihat. I2 0, 5, I3, min 1 itu 4, min 3 itu I4 dia min 3 ya, min 3 itu 2, benar nggak? Min 3, 2. Ya, benar ya, berarti benar. Nah, kalau sudah tinggal kita sorot aja. Nah, sini kita sorot, ini kita sorot, ya, ini kita sorot, kita. Oke ya, sampai didapatkan nilai seperti ini. Bisa ya, paham ya? Berikutnya kita tentukan tabel untuk aspek sikap kerja. Ya, ini kita copy saja. Aspek sikap kerja. Ini kita copy. Ini saya hapus saja. Oke, sama halnya ya untuk sikap kerja. Ya, kita patokannya dari tabel dari GAP ini. Nah, berarti sama dengan
ini ya, ini. Oh, sorry. Dulu ya, ini saya kasih warna dulu. Oke. Oke. Sama dengan V lookup gitu ya. Terus buka kurung nih ya, V lookup buka kurung. Ini kita klik nih nilai kode yang paling pertama punyanya si Pandu. Lalu titik koma ya, titik koma, terus kita blok ini atau kalian boleh langsung ketik tabel GAP, titik koma, kolom keberapa? Kolom kedua kan, titik koma 0. Oke, bentar. Sudah ya didapatkan ya. Ini kita blok ke bawah. Oke. Selanjutnya kita blok ke samping. Oke, selanjutnya ini juga ya. Oke. Saya. Oke. Selanjutnya ini sudah didapatkan masing-masing nilai pembobotan dari aspek sikap kerja. Berikutnya adalah kita buat lagi untuk yang aspek perilaku. Ya, kan ini tadi sudah nih ya aspek sikap kerja ya. Jadi ini untuk aspek sikap kerja sudah dapat. Nah, sekarang aspek perilakunya kita copy saja dari sini. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, sama kayak tadi caranya ya. Ini karena aspek perilaku berarti kita ambilnya dari tabel ini. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Ini tentunya diambil dari kode yang pertamanya ya. Urutan yang pertama Pandu, titik koma, tabel GAP. Nah ini ya saya sudah ambil nih. Oke, titik koma tadi kolom keberapa? Kolom kedua ya. Kolom kedua, titik koma 0. Sudah, ini kita sorot. Boleh juga kita langsung sorot ke bawah begini, mau cepat. Saya paham ya? Oke, berikutnya kita sudah menentukan nilai pembobotan dari setiap aspek. Ya, berikutnya adalah melakukan perhitungan dan pengelompokan core dan secondary factor. Nah, ini adalah formulanya ya. Core factor ini formulanya, terus secondary factor formulanya. Nah, bagaimana melakukan perhitungan nilai total? Ya, nah ini adalah rumus secara manualnya ya, rumus secara manualnya. Oke, sekarang kalau seperti itu kita tambahkan saja setiap kolom ya di sini ya, kita tambahkan setiap kolom. Ini adalah untuk nilai core factor. Ini adalah untuk secondary factor. Rata-rata ya, nilai rata-rata ya. Ini adalah total factor. Oke, ya. Sama halnya dengan yang ini, saya copy. Ini juga sama. Oke. Nah, supaya lebih mudah ya, kita kasih tanda dulu tadi mana saja yang menjadi core factor ya. Core factor itu atau supaya lebih ini kita balik lagi ke atas, kita cari ininya ya, tanda-tanda yang core factornya ya dari tabel ini nih. Nah, dari tabel ini ya, kita tandai dulu secondary factor I1, I2. Tadi kan katanya bahwa kalau secondary factor kuning, hitungnya biru ya, secondary kuning, secondary factor kuning. Ini berarti yang secondary, yang kuning itu yang secondary ya. Berapa lagi nih? I5 sama I9. Oke, ini kita kasih warna kuning tadi ya. Nah, jadi secondary factor warna kuning. Sisanya yang core factor I3, I4, I6, I7, I8, I10 ya. 6, 7, 8, I10. Ini kita kasih warna biru. Oke. Berikutnya
Kita yang sikap kerja. Yang sikap kerja, secondary factornya adalah S1, S3, S4, S5. S1, S3, S4, S5. Ini adalah secondary factor. Kita kasih warnanya kuning misalnya. Ini yang core factornya S2 dan S6. Ya. Kita kasih warnanya biru. Oke. Berikutnya untuk yang aspek perilaku. Yang aspek perilaku P1, P2 secondary factor. Ini secondary factor. Terus P3 dan P4 ini adalah apa? Sudah didapat. Nah, berikutnya baru kita cari tentukan rata-ratanya. Jadi core factor sama secondary factor ini adalah nilai rata-ratanya ya. Ini saya ganti rata-rata. Ini juga rata-rata. Ini saya copy. Oke. Begitu, berarti sekarang kita hitung rata-rata rumusnya apa? Sama dengan average ya. Ya, buka kurung itu average buka kurung. Yang core factor tadi warnanya biru ya. Nah, ini kita blok. Satu baris saja. Sambil tekan tombol kontrol ya. Tombol CTRL. Nah, ini sama ini. Ya, jadi kalau mau ngeblok di baris yang berbeda-beda, saya ulangi kembali. Sama dengan average ya, tekan tombol tab. Nah, average yang core factor itu kan tadi warnanya biru ya. Nah, ini kita blok. Nah, supaya pindah ke sini sambil tekan tombol CTRL. Nah, ini ya di drag. Nah, ini enter. Oke, didapat ya. Oke, terus ini pun sama. Ya, kita sorot. Oke, oh ya disorot dah. Sekarang yang secondary factor sama halnya. Average ya, tekan tombol average ya. Average, lalu secondary warnanya kuning tadi ya. Nah, ini tekan tombol kontrol, klik I5-nya sama I9. Oke. Kita sorot ke bawah. Oke, sudah. Kita sudah dapatkan rata-rata core factor, rata-rata secondary factor, sudah kita dapatkan. Selanjutnya total nilai factor. Ya, selanjutnya total nilai factor. Untuk total nilai factor, formulanya adalah kita lihat nih ketentuan yang paling awal nih, bahwa ini kan kita lagi di aspek kecerdasan ya, lagi mengerjakan aspek kecerdasan ini ya. Nih aspek kecerdasan. Kita lihat bahwa untuk aspek kecerdasan ini core factornya adalah, atau ini saya copy dulu deh biar nggak kejauhan ya. Biar nggak kejauhan. Nah, saya copy di sini dulu buat alat bantu saja sih. Nah, ini ya saya ini. Jadi formulanya adalah kalau core factor kan di sini adalah 65% gitu ya. 65% berarti sama dengan 0,65. Nah, berarti rumusnya adalah sama dengan nih nilai core factor gitu ya. Pakai buka kurung dulu deh. Sama dengan buka kurung ini nilai rata-rata core factor pada punyanya si Pandu ya. Dikali nilai core factor bobotnya berapa? 65%. 65% itu kalau dibuat ke dalam desimal itu 0,65. Berarti 0,65 ya. Tutup kurung. Nah, ini juga disesuaikan dengan formula Excel kalian ya. Kalau kalian desimal itu misalnya pakainya tanda titik ya berarti pakai tanda titik bukan koma. Kalau saya kalau pakai koma ya. Terus ditambah buka kurung nilai rata-rata secondary factor itu dikali secondary factor punya aspek kecerdasan itu 35%. 35% itu berarti 0,35. Tutup kurung. Dapat ya? Kalau sudah, kita langsung saja drag. Nah, oke. Nah, kalau sudah nih didapatkan nih, kita rapikan. Ini kita mau kelipatan apa desimalnya berapa digit di belakang koma. Ya, kita bikin misalnya hanya 2 digit saja di belakang koma. Oke. Jadi dapat ini nih. Ya.
Oke, selanjutnya kita sudah dapat nih ya. Berikutnya adalah untuk aspek sikap kerja. Ya, sama kayak tadi. Sama dengan average ya. Terus pilih ini. Core factor itu tadi warna biru ya, berarti ini. Ya. Terus sampai tekan tombol kontrol. Jadi yang warna biru saja yang di ini. Nah, kita drag ke bawah. Oke. Sekarang yang secondary factor sama dengan average, sama ya. Secondary factor itu adalah yang apa, kuning ya. Tekan tombol kontrol CTRL. Oke, kita sorot ke bawah. Nah, sudah didapatkan. Berikutnya adalah total nilai factor. Nah, kita lihat ini kan aspek sikap kerja. Core factornya 70%, secondary factornya 30%. Berarti sama dengan ini nilai core factor dikali 70% itu berapa? 0,70 ditambah buka kurung nilai ini secondary factor dikali sikap kerja pada secondary factor berapa? 30%, berarti 0,30. Sudah dapat, kita sorot ke bawah. Oke, sudah dapat ya, berhasil ya. Ini mau di berapa digit di belakang koma, kita bikin misalnya 2. Nah, oke. Selanjutnya yang ini saya pindahin dulu biar bisa kelihatan. Sama kayak tadi ya, sama dengan average, gitu ya, tekan tombol tab, pilih core factor warna biru ya. Nih. Bentar. Oke. Tinggal sorot ke bawah. Begitu juga untuk yang secondary factor average gitu ya. Nah, ini tekan tombol tab. Secondary factor tadi warnanya kuning ya. Kita sorot ke bawah. Oke. Sama halnya dengan tadi, total nilai factor ini kan karena aspek perilaku. Aspek perilaku berarti 55%, core factornya 55%, secondary factornya 45%. Berarti sama dengan buka kurung, itu ini nilai core factor, dikali 55% itu sama dengan 0,55. Ditambah buka kurung, nilai ini, dikali berapa? Secondary factornya 45%, berarti 0,45. Bentar. Oke, sudah didapatkan. Kita pisahkan dulu. Sama kayak tadi ya, mau berapa digit di belakang koma. Oke. Sudah didapatkan ya, ini sudah, kita sudah dapatkan masing-masing total nilai vektor. Berikutnya, kita akan menentukan perankingan ya. Berikutnya kita akan melakukan perankingan. Berikutnya kita buat tabel nilai perankingan ya. Tabel nilai perankingan ini saya copy saja dulu ya. Ini tabel 12 lah. Saya bikin tabel 12 nilai perankingan. Oke, ini saya hapus. Hanya ada 2 tabel saja. Nggak pakai warna ya. Oke, ini total nilai. Ini rankingnya ya. Oke. Berikutnya, bagaimana untuk menentukan total nilai? Untuk menentukan total nilai, ya ini kita lihat di tabel paling atas, ya di tabel paling atas. Nah ini, aspek kecerdasan 30%, sikap kerja 30%, perilaku 40%, ya 30, 30, 40, ya 30, 30, 40. Berarti ini caranya adalah begini. Kita kerjakan punya pandu sama dengan buka kurung ya, sama dengan buka kurung nilai dari aspek yang pertama, aspek kecerdasan, total nilai vektornya berapa, punyanya si pandu ini kan ya. Jadi kita pilih ini, klik ini ya, terus dikali
ya, dikali tadi kan aspek kecerdasan 30 kan tadi 30 40 gitu ya, 30%, 30%, 40 nih. Nih ya, 30%, 30%, 40%, ingetin aja ya. Nah, berarti di sini dikali 30% itu adalah 0,30 ya. Ditambah nilai aspek sikap kerja punyanya si Pandu juga ya, buka kurung. Ini kita klik. Nah, dikali 0,30 juga ya tadi ya. Ingat tadi ya, kalau misalnya kalian di Excel-nya formatnya adalah desimal itu pakai titik, berarti pakai titik. Kalau saya pakai koma ya. Terus ditambah, buka kurung, berikutnya aspek apa lagi? Karena kita ada 3 aspek, berarti berikutnya adalah aspek perilaku. Punyanya si Pandu nih, tetap punyanya Pandu. Diklik, dikali, tadi aspek perilaku itu 40%, berarti 0,40. Ya, gitu. Oke, mantap. Didapatkan ini. Sekarang kita langsung drag aja coba ke bawah ya. Berhasil enggak? Coba sama enggak ini? Kita lihat. Ini punyanya si Vicky ya. Punya Vicky ini. Oke, berhasil ya. Sama ya. Nah, oke. Berikutnya untuk ini sudah kita dapatkan ya nilainya. Boleh kalian kalau misalnya mau di apa namanya 2 digit di belakang koma boleh seperti ini. Nah, berikutnya kita tentukan ranking. Kalau datanya cuma ada 6, enak. Kita bisa lihat mana nilai tertinggi. Ternyata nilai tertinggi adalah 4,30. Berarti ini sudah tentu Zaki itu adalah urutan yang pertama. Maka kandidat yang terpilih adalah Zaki. Karena dia adalah nilai tertinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya datanya banyak sampai ratusan, kan kita nggak mungkin mengurutkan satu persatu dengan melihat nilai seperti ini gitu ya. Nah, maka ada formulanya ya, ada formulanya. Kita mulai formulanya adalah rank.eki. Nah, ini ada ya rank.eki gitu ya. Terus kita klik nilai yang awal ini gitu, titik koma. Nah, setelah itu kita drag semua total nilai yang di bawah gitu ya. Nah, ini. Titik koma gitu ya, titik koma mau descending atau mau ascending ya, misalnya kita pakai descending, turun enter. Oke, kita lihat di sini. Nah, oh, maaf sebentar. Apakah yang salah sebentar ya? Oh, sorry, saya ulangi kembali. Kan akhirnya udah disorot ke bawah ya. Ada yang salah. Saya ulangi kembali. Sama dengan rank.eki, tekan tombol tab gitu ya. Terus ini kita klik titik koma. Saya ulangi kembali, kalau misalnya tadi kalian Excel-nya Pak formula pakai koma, berarti koma ya. Jangan ikuti saya titik koma. Kalau saya pakai titik koma. Nah, terus kita blok lagi, tapi tekan tombol F4 nih supaya ininya nanti jadi F4. Ada dolar, tanda dolar. Nah, ini ya, tekan tombol F4 jadi berubah. Ya. Terus titik koma 0. Jadi harus disertai dengan tanda dolar. Oke. Nah, berhasil. Kenapa pakai tanda dolar tuh dia tetap tidak berubah posisi bloknya tuh merah tidak berubah. Nah, sudah itu didapatkan bahwa peringkat 1 itu Zaki, kedua itu Pandu, ketiga Vicky, keempat Usman, kelima Kevin, keenam James. Jadi inilah kandidat yang terpilih yaitu Zaki. Oke, bisa dipahami ya. Silahkan mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.